Sebuah pesawat milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Selat Madura, Jawa Timur saat latihan terbang mempertahankan pangkalan. Halo pemirsa, saya Rian Kaputra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran muda, 86. Sebuah rumah 3 lantai di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik akibat instalasi kabel yang semraut. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah berlantai 3 di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Lokasi yang berada di kawasan permukiman padat membuat warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Api pertama muncul dari lantai 3 rumah. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada kabel instalasi yang tumpang tindih. Tiba-tiba makin ada suara meledak kecil-kecil gitu kan. Sekitar jam 2:30 tadi pas saya keluar udah gede apinya, pas sebelah persis rumah saya, ini juga rumah orang tua saya kan. Jadi rumah orang tua saya TKP kebakaran, baru rumah saya gitu. Api berhasil padam setengah jam setelah damkar diterjunkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sementara itu 9 rumah semi permanen di Padang Sidempuan, Sumatera Utara juga terbakar. Peristiwa di permukiman padat ini membuat warga panik. Api membakar sejumlah rumah di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Besarnya api membuat panik warga yang tinggal di pemukiman padat ini. Api pertama muncul dari rumah yang sedang ditinggal penghuninya. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kencangnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bangunan lainnya. Sulitnya jalan menuju lokasi kejadian membuat mobil pemadam sulit menjangkau titik api yang membakar 9 rumah warga ini. Ini menurut abang kenapa nih bang? Belum tahu pasti apa penyebab. Apa belum? Ini rumah siapa bang dari awal? Rumah rata-rata kontrak. Kontrak ya bang? Iya. Rumah apa? Mulanya dari rumah yang mana? Rumah belakang. Rumah belakang ya bang? Tidak ada korban jiwa. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Sebuah pesawat milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Selat Madura, Jawa Timur. Pesawat jenis G36 Bonanza T2503 hilang kontak saat latihan terbang mempertahankan pangkalan. Koarmada 11 melakukan latihan di pangkalan dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur. Seluruh kekuatan dikerahkan termasuk pesawat jenis G36 Bonanza T2503 milik TNI Angkatan Laut. Namun saat latihan, pesawat dengan pilot Yudhistira dan kopilot Dendi hilang kontak di perairan Selat Madura, Jawa Timur. Pesawat lepas landas sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dan hilang kontak sekitar 10 menit kemudian atau pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Latihan perang dilakukan sebagai persiapan kegiatan 5 Oktober mendatang. G Bonanza T2503 adalah pesawat latih yang diproduksi oleh Beechcraft di Kansas, Amerika Serikat. Pesawat ini bermesin tunggal dengan kekuatan 300 horsepower, 6 silinder, dan menggunakan bahan bakar afgas. TNI Angkatan Laut melakukan pencarian dengan mengerahkan 13 KRI, 1 kapal, 1 tim komando pasukan katak atau Kopaska, dan 1 tim penyelam. Dari Jawa Timur, Nur Safri dan Pramono Putra melaporkan. Pesawat G36 Bonanza milik TNI Angkatan Laut jatuh di perairan Selat Madura saat melaksanakan latihan Air Defense Exercise. Tim pencari telah menemukan titik jatuhnya pesawat namun masih proses penyelaman. Pesawat berisi 2 awak, pilot Letu Laut Penerbang Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letda Laut Penerbang Dendi Kresna Bakti.
Berikut penjelasan Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut dan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Dwika Cahya Setiawan. Proses ini kita nggak bisa tentukan. Seperti sekarang saat ini di lokasi masih hujan dan laut juga jarak pandangnya sangat terbatas sehingga masih ada kesulitan kepada tim penyelam ini. Tapi sesuai dengan perintah Bapak Kasal, ini terus diupayakan semaksimal mungkin untuk segera mungkin kita bisa segera mengevakuasi. Pengusutan kasus kekerasan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur terus berjalan. Setelah menggelar olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya becak yang digunakan untuk mengangkut korban dari pondok ke rumah sakit. 16 saksi telah diperiksa dan otopsi jenazah korban akan dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan hari ini. Usai menggelar olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus kekerasan berujung kematian santri di Pondok Gontor Darussalam, Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah becak yang digunakan untuk mengangkut korban atas nama Albar Mahdi dari pondok ke Rumah Sakit Yasfin. Rumah Sakit Yasfin merupakan salah satu unit usaha milik Pondok Darussalam Gontor berlokasi sekitar 500 meter dari pondok. Selain becak, polisi juga mengamankan bekas wadah air minum. Sebelumnya polisi menggelar olah TKP di ruangan tempat penganiayaan dan rumah sakit. Yang pasti di TKP kita menyita beberapa barang bukti berupa potongan kayu. Di situ ada air minum, ada minyak kayu putih, dan ada beberapa alat lainnya, termasuk becak. Gimana Pak? Kalau untuk memastikan korban meninggal bukan porsi kami, yang pasti nanti ada saksi ahli yang akan menerangkan untuk hal tersebut. Selain olah TKP dan menyita barang bukti, polisi juga memeriksa para saksi. Saksi lain yang kembali diperiksa adalah 4 perawat rumah sakit Asfin yang ikut menangani korban yang tercatat sebagai santri kelas 5 asal Palembang, Sumatera Selatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar Albar Mahdi di Palembang, Sumatera Selatan. Di mata kedua orang tua, almarhum dikenal sebagai anak yang berbakti dan berprestasi sejak SD. Dua pekan lebih, Soimah dan Rusdi mendatangi tempat pemakaman umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kesedihannya, pasangan suami istri tersebut memanjat doa untuk Albar Mahdi, putra tercinta yang meninggal dunia diduga akibat kekerasan di Pondok Gontor Darussalam, Ponorogo, Jawa Timur. Duka masih menyaput mereka setibanya di rumah duka, terlebih tatkala mengenang sosok putra tercinta. Albar atau akrab disapa AA merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan lahir pada tahun 2005. Sejak kecil AA bercita-cita melanjutkan studi di pondok pesantren. Setelah tamat sekolah dasar, Albar masuk pondok pesantren Aulia Cendekia di Palembang. Tamat dari Madrasah Sanawiyah, AA melanjutkan ke Ponpes Gontor. Selama menempuh pendidikan, AA dikenal sebagai pelajar berprestasi. Aku dengar pas waktu di Gontor 4 tuh dia juara umum, akhirnya makanya dia bisa pindah ke Gontor 1. Gitu. Sempat ada cerita-cerita dikit mungkin selepas dari Gontor mau kemana? Kemarin sempat nelfon kan, dia kan setelah kelas 5 ini mau pengabdian. Pengabdian di Palembang bahaya, sudah ada yang nawarin pesantren di daerah. Aku anak kau beng ngabdi di sini katanya. Dan aku enggak mau nih katanya. Mau ngabdi di Magelang. Kenapa mau di Magelang? Dingin di Magelang tuh Mi. Sejumlah barang milik almarhum kini menjadi pengobat rindu Soimah dan Rusdi. Mereka berharap kasus kekerasan di lembaga pendidikan, apalagi pendidikan agama, tidak terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.
Menanggapi kasus kekerasan berujung kematian santri, Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas menegaskan izin operasional pesantren bisa dicabut jika terbukti terjadi pelanggaran sistematis. Menteri Agama menggarisbawahi pernyataan Wakil Presiden yang meminta segala bentuk kekerasan di lembaga pendidikan dihentikan. Bagaimana pesantren itu harus melindungi anak-anak, pesantren harus melindungi perempuan, pesantren harus mengajarkan hal-hal yang dan contoh yang baik, uswatun hasanah dan seterusnya. Kita sudah buat peraturan. Tapi kawan-kawan semua, kita harus tahu bahwa pesantren itu lembaga yang otonomi, lembaga yang independen. Ya, yang tidak bisa semua orang asal masuk ke dalamnya nggak bisa. Pesantren ini memang unik, pesantren ini unik, lembaga pendidikan yang unik. Ya, yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, ya kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kementerian Agama. 2 orang tewas akibat kecelakaan di ruas tol Semarang-Batang, Jawa Tengah setelah truk ekspedisi menabrak truk gandeng yang melaju pelan. Diduga kecelakaan terjadi akibat supir truk mengantuk. Kecelakaan maut di ruas tol Semarang-Batang kembali terjadi di kilometer 390 Ringinarum, Kendal, Jawa Tengah. Sebuah truk ekspedisi mengangkut beras menabrak bagian belakang truk gandeng di satu jalur yang sama. Akibat benturan keras, bagian depan truk rusak parah. Petugas Satlantas Polres Kendal dan Jasa Marga langsung mengevakuasi badan truk ke eksit tol Kendal. Salah satu teman korban mengatakan truk yang dikemudikan Tri Murdiono berangkat dari Solo menuju Jakarta didampingi kernet atas nama Agung Giri Saputro. Diduga saat berkendara di lokasi, sopir truk mengantuk sehingga kehilangan kendali kendaraan dan menghantam truk lain di depannya yang melaju pelan. Berangkatnya itu dari Solo, Peru, Sukoharjo itu. Mau ke? Jalannya ke Jakarta. Itu ngangkut apa, Pak? Beras. Beras ya? Iya. Terus? Mana? Berapa penumpang itu di situ? Itu ada 2 kok. 2 penumpang ya? Sama keneknya. Terus di TKP itu ya, apa namanya, nabrak truk belakang gitu ya? Ceritanya teman gitu, nabrak belakang. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet truk yang merupakan warga Wonogiri tewas. Jasad kedua korban berada di kamar mayat Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri, Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayetno melaporkan. Seorang oknum polisi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terciduk selingkuh dengan istri orang lain. Pelaku jalani pemeriksaan Propam Polres Pinrang, Sulawesi Selatan. Bajunya polisi. Video amatir salah seorang pria menggerebek istrinya berselingkuh dengan seorang oknum polisi di sebuah kamar indekos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Warga yang didominasi ibu-ibu berupaya menghakimi pelaku. Bajunya polisi, motornya juga. Seragam kepolisian ditemukan tersimpan dalam sebuah tas. Pelaku yang ternyata oknum polisi di Polres Pinrang kabur meninggalkan motornya. Atas kejadian tersebut, Propam Polres Pinrang dan Propam Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Sekarang yang bersangkutan, oknum anggota yang berinisial J lagi dilakukan pemeriksaan ya, di ruang Propam. Nah, intinya apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran ataupun bahkan pidana akan kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan masih dalam proses, masih kita dalami. Hingga kini oknum polisi masih menjalani pemeriksaan Propam Polres Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Sepasang siswa SMA terpergok hendak berbuat mesum di sebuah toilet kafe di Madiun, Jawa Timur. Keduanya berduaan di toilet dengan masih menggunakan seragam sekolah. Sepasang remaja SMA yang diduga hendak berbuat mesum ini digerebek warga di toilet sebuah kafe di Desa Sidorejo, Madiun, Jawa Timur.
Seorang wanita yang memergoki aksi keduanya menyuruh pasangan remaja tersebut keluar dari toilet. Keduanya berduaan di toilet dengan masih menggunakan seragam sekolah. Video rekaman ini viral di media sosial. Kepolisian sektor Wungu mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pasang sejoli yang masih menggunakan pakaian sekolah. Ada anak sekolah yang masuk kamar mandi, langsung digedor itu. Polisi akan meminta keterangan dari kedua pelaku dan wanita perekam video. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi aksi polisi tembak polisi Y Pangubuan Lampung Tengah. 21 reka adegan diperagakan pelaku yang merupakan kepala SPKT Polsek Y Pangubuan. Hasil rekonstruksi menunjukkan fakta baru, pembunuhan korban sudah direncanakan oleh pelaku. Rekonstruksi pembunuhan polisi tembak polisi diperagakan langsung oleh pelaku yang merupakan Kepala SPKT Polsek Y Pangubuan. 21 reka adegan diperagakan di 5 lokasi berbeda. Adegan pertama dan kedua dari Polsek Y Pangubuan, pelaku izin pulang karena istri sakit. Menggunakan motor saat dalam perjalanan, pelaku berhenti di Jalan Lingkar Barat dan membuang tembakan ke arah kebun singkong. Kesal dalam penghinaan yang dilakukan korban di media sosial, timbul niat pelaku untuk membunuh korban Aibda Ahmad Karnain. Namun sebelum menuju ke rumah korban, pelaku sempat mengisi BBM di SPBU. Setelah tiba di rumah korban, pelaku kemudian memanggil korban dan melakukan penembakan saat korban membuka pintu gerbang rumahnya. Bahkan pelaku menceritakan ke istri dan rekannya bahwa telah menembak korban. Terungkap fakta baru bahwa aksi penembakan telah direncanakan oleh pelaku. Yang bersangkutan tidak bisa mengelak bahwa ternyata faktanya pembunuhan ini telah direncanakan. Jadi yang kemarin dikatakan spontanitas, timbul, niat waktu melintas. Sekarang sudah dapat dibuktikan dari hasil rekonstruksi. Minggu malam lalu, PS Kanit Provos Polsek Y Pangubuan Aibda Rudi Suryanto menembak Babin Kamtipnas Desa Putra Lempuyang, Lampung Tengah Aibda Ahmad Karnain. Penembakan diduga akibat korban sering mengejek pelaku di media sosial, terutama saat istri korban belum membayar arisan. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Lampung Tengah, Andreas Afandi melaporkan. Polda Lampung rencananya menggelar sidang kode etik profesi kasus tewasnya anggota Babin Kamtipnas di Lampung Tengah oleh teman rekan kerjanya pada hari ini. Pelaku Aibda Rudi Suryanto terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kepolisian Polda Lampung secara maraton terus menyelesaikan berkas kasus tewasnya anggota Babin Kamtipnas Aibda Ahmad Karnain oleh teman kerjanya Aibda Rudi Suryanto. Pelaku PJ Provos Polsek Y Pangubuan hari ini rencananya akan menjalani sidang kode etik profesi. Rudi Suryanto, penembak anggota Babin Kamtipnas di Desa Putra Lempuyang, terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Pelaku juga dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan sampai saat ini berkas perkara sudah hampir lengkap dan nanti akan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian juga dari kode etik profesi terhadap terduga pelanggar kode etik profesi, yaitu adalah Aibda RS tersebut, saat ini juga tengah dilengkapi guna nantinya dalam waktu minggu ini kalau tidak ada halangan, yaitu hari Kamis tanggal 8 September 2022 akan dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri. Usai kejadian, Polda Lampung juga akan memberikan pendampingan psikologis kepada istri korban. Korban tewas ditembak di depan istri dan kedua anaknya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Seorang wanita pegawai bank di Denpasar, Bali dibunuh oleh kekasihnya setelah dijebak cinta palsu. Laporan khusus Sergap Investigasi akan mengungkap lebih lengkap sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.
86